Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa mitana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Shahifah nomor 505. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna ana ta padha ngerti sapa sira kabeh man iku sapa al muflisu utawi kang aran muflis, orang yang merugi. Qulna matur sapa kita sahabat, al muflisu utai muflis tina ing dalem mungguh kita, ya Rasulullah, hidup Rasulullah, iku man wong la dirham kang ora ana duit, ora duwe duit iku mujud lahu kadiman, wala dinar lan ora ana dinar iku mujud, wala mata lan ora ana bondo. Kanjeng Nabi pernah bertanya sama sahabat, ya ma'asyarus sahabat, golongan yang sahabat, atadruna kamu tahu apa enggak yang namanya muflis, orang yang dijuluki muflis itu kamu tahu enggak? Jawab sahabat, kalau menurut kita ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang muflis itu orang yang nggak punya duit, nggak punya dinar, nggak punya harta benda, belas ora duwe napa-napa, itu namanya muflis. Di dalam dunia, rumah nggak punya, kerjaan nggak punya, harta benda nggak punya, boro-boro mobil, sepeda ontel ora duwe, sepeda ontel orang duwe, itu namanya orang muflis. Jadi sahabat, al muflisu fina, menurut kita kaya ngoten niku Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al muflisu utai aran muflis min ummati saking umat ingsun, iku man wong yakti kang teka sapa man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, bisolatin kelawan gawa salat, ganjaran yang salat, wasyamin lan ganjaran yang poso, wa zakatin lan ganjaran yang zakat. Kriteria dari muflis Rasulullah niki ngendikane yang namanya muflis bukan itu. Bukan orang yang nggak punya kerjaan, orang nggak punya rumah, nggak punya duit, nggak punya tabungan, boro-boro tabungannya ngon BRI, tabungannya malah catatan utang. Itu bukan itu. Tapi yang namanya muflis, besok pada hari kiamat itu orang yang dari umat ingsun yaumul kiamat, mereka membawa pahalanya sholat yang begitu banyak karena dia ahli sholat. Mereka membawa pahalanya puasa karena dia ahli berpuasa. Mereka membawa pahalanya zakat karena dia ahli zakat.
Jadi sholat ya dilakoni, posone dilakoni, zakat dilakoni. Tapi kenapa kok dia itu menjadi orang muflis? Iku haji lebeng pirang-pirang. Sing jenenge sholat, kancane wis do lunga, kaya ngoten piyambake ya tasih anteng-anteng zikir sholat antara tahajud, tasbih dan lain-lain. Pagi ini sholat duha, siang sholat zuhur, ba'diyah, qobliyah, semua dijalankan. Ini muflis. Terus yang kedua, wasyamin, dia berpuasa bulan puasa juga penuh melakukan puasa, menjalankan puasa. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan tetap dia melakukan puasa. Ora tahu liren kalau lunga ning kota ning omah gayane niki poso, tapi barang tekan kota weruh es sing begitu menarik hati, wah hilang ora ana wong mlebu ning tempat es. Niku ya kaya ngoten niku mboten ketinggal. Wajahe mboten ketinggal, badane mboten ketinggal, tapi sikil lho paling kluthik ning gone isor. Itu si muflis. Zakat, mereka melakukan memberikan zakat. Zakat mal juga dikasih, ngasih. Zakat tijarah ngasih. Zakat semua ngasih zakat. Haji juga gitu. Haji ini pirang-pirang. Ngibadahe rasane ra karuan. Dakwahe temenanan. Terus waya tilan teka sapa wong liya waqad satama hadza waqad satama lan teman-teman misui sapa muflis hadza ing ikilah ghair waqad apalan daler sapa muflis hadza ing ikilah ghair wa akalan mangan sapa muflis malah hadza ing bandane ghair wa safaqalan ngilekaken sapa muflis dama hadza ing ketiyeng ghair wa daraba lan mukul sapa muflis hadza ing ila ghair. Setelah itu muflis mau dibawa ning gone landrat, ning gone yaumil kiamah akan diadili ana ing ngarsane Gusti Allah. Ternyata di sebelahnya ada orang yang mengundang-undang pada muflis. Malaikat. Ya, kenapa? Muflis mau dibawa kemana? Apa urusanmu dengan muflis? Nanti dulu malaikat. Muflis ini di dalam dunia ada urusan dengan saya. Ada urusan dengan saya yang sampai sekarang belum pernah diselesaikan. Apa rupanya? Terbagi. Waqad satama hadza. Pada waktu di dunia muflis itu biasa syatama misui, biasa mengejek, biasa menghina, biasa mengejek dengan saya. Iki jarine si Hoyer orang lain. Betul muflis? Muflis nggih. Nggak bisa kon ngomong mukir, ingkar mungkir itu nggak bisa. Betul kamu pada waktu di dunia biasa mengejek orang lain, biasa menghina orang lain, biasa meremehkan orang lain? Betul. Niki akhirnya nopo si muflis niku dipun suwuni ganjarane sesuai kalian kejelekane, sesuai kalian menghinanya dengan orang lain. Pahalanya si muflis diambil dikasihkan kepada orang yang pernah dihina, kepada orang yang pernah diejek, dikasihkan kepada orang yang pernah diremehkan. Niki bahayane afate.
Jadi nggak gampang-gampang di dalam dunia menghina orang lain, mengejek orang lain, meremehkan orang lain. Di akhirat besok niki harus dituntut. Sama siapa? Orang yang pernah dihina itu berbondong-bondong mengadang pada si muflis. Niki dawuh Kanjeng Nabi lho. Tosmin pernah dihina karo Muiz. Besok niki Muiz Tosmin itu akan menuntut sama Muiz sesuai dengan kesalahannya Muiz kepada Tosmin. Nah, dalam penghinaan itu bukan kadang yang namanya perorangan menghina dengan sendirinya, tapi yang nama kiai menghina di atas panggung, di atas halayak banyak menghina orang lain, itu besok dituntut sesuai dengan hadis niki. Ojo gampang-gampang menghina meremehkan orang lain. Waqad syatama hadza niki ganjaran si muflis akan diambil oleh orang yang pernah dihina. Ganjaran si muflis akan diambil oleh orang yang pernah dihina, diejek, diremehkan. Itu semua orang yang pernah diejek, dihina akan minta keadilan kepada Allah untuk mengambil suatu pahala dari si muflis. Bon, akhirnya ganjaran muflis kan kurang kan? Kurang. Udah gitu jalan lagi. Wa qadhafa hadza. Setelah jalan, ganjaran muflis kurang, ada orang lagi. Malaikat muflis mau dibawa kemana? Harus digoning-goning landrat. Apa urusanmu? Nanti dulu malaikat. Ini si muflis pernah menyangka kepada saya nggak melakukan sesuatu, tapi muflis itu nyangkanya kepada saya. Nyangkanya kalau muflis. Nah, kalau si Ghair ini, terus kamu gimana? Saya nggak terima. Lah dulu waktu di dunia kok sampean menang baik. Saya nggak berani, karena di dunia keadilan itu bukan milik kita bersama, tapi keadilan bisa milik seseorang. Lah ini nggone akhirat keadilan itu milik kita bersama. Yang pernah dihina, diejek, digodafan, didaleh, apa disangka, itu besok akan jaluk kebahagiaannya apa jaluk ganjarannya panjenengan. Akhirnya dihukumi dening Allah sesuai dengan kesalahannya si muflis, pahalanya dikurangi nggak pahalanya niku. Terus wa akala malahada. Yang ketiga, udah jadi begal-begal nih gue akhiratnya akhirat karuan. Ternyata nopo si pembegal nih gue akhirat itu bukan orang lain. Pembegal nih gue akhirat itu ternyata teman sendiri, teman-teman kita yang pada waktu di dunia itu kita kenal, tapi mereka dianiaya oleh kita, mereka dihina oleh kita, mereka diremehkan oleh kita. Besok di hari kiamat akan jadi begal untuk mengambil amal kita yang baik, mengambil pahala kita. Niku bahaya nih. Niku wasafaka damahada. Niku wakalamahada. Terus pembegal tadi yang nomor 3 ditanya oleh malaikat, kenapa kamu membegal si muflis? Gini malaikat, wa akala malahada, si muflis pada waktu di dunia itu pernah makan harta saya tanpa seizin saya, pernah ngambil harta saya tidak izin dengan saya, pernah ngutangi saya, pernah utang sama saya, belum pernah dilunasi. Benar? Bes? Enggak, cengar-cengir. Betul kalau gitu sama pembegal, betul. Ini sebenarnya bukan pembegal penjahat, bukan, tapi pembegal demi keadilan. Itu pembegal demi keadilan.
Pernah utang seberapa? Muflis. Segini-gini. Terus pernah makan hartanya orang lain? Hake wong liya dimakan. Niku benjang bakal dadi anu kabeh niki, dadi pembegal kabeh. Dari pemerintah mengeluarkan bantuan ning nggoning desa, ning nggoning rakyat per orang, taruh kata berapa? 200.000, ternyata dibelikan sesuatu cuma 100.000 atau 150.000. Yang 50.000 diambil sama petugasi, sama sing nggone bagi. Itu besok ning nggone akhirat kabeh niki arep nuntut karo wong sing maringi niku. Amanat dari pemerintah kok. Amanat dari pemerintah kok dikurangi 200.000 per jiwa. Apa? PKH 200 per jiwa. Tapi malah dikurangi, ditukokno sing murah-murah ben regane untuk oleh 150. Berarti nek itu kali berapa ribu. Besok wong-wong sing dikurangi niki arep rujuk maring sampean. Arep minta pahala ning sampean. Wedi kurang. 50.000 setiap tahun. Setiap bulan. Lo akal malah ada. Ini harta haknya orang lain. Kenapa kok diambil sampean? Niki bisa nih ning akhirat niku arep glothuk, arep njaluk kebagusan ning sampean, arep njaluk ganjaran ning sampean. Ora enak-enak ning dalam dunia ta, ora ana sing nuntut, wah seneng. Tapi ning akhirate semua orang yang pernah dianiaya, pernah dizalimi, pernah diambil hartanya akan minta maring sampean, arep njaluk dilirannya duit-duit, wis ora butuh duit. Ora butuh duit. Terus pripun? Ning gone akhirat iki butuhe mong ganjaran pahala. Akhirnya dihukumi dening Allah, pahalanya si muflis diambil sama orang lain. Wis pira niku? Wis 3. Lho kadang wonten tiyang ingkang nagih. Wong sarane niku nggih. Wong desa niku kan nek ora duwe duit, utange ning nggoning tanggane warung sebelah dicatat. Tapi nek duwe duit, maringi Indomaret, maring Alfamaret. Nek ora duwe duit, ning nggoning warung sebelah. Tapi nek duwe duit, Alfamaret ora bisa utang. Kalau ngomong karo Zainab, iki ora duwe duit, utang bensin enak. Ora oleh. Kalau sih sedulure nunggone pom utang ora oleh. Lha memang gitu. Tapi nek karo tangga malah utang, orang nggawa duit tapi oleh barang. Loh, sampai akhir banyak kok ternyata enggak napa niki disarutani niku besok harus dituntut ning akhirat. Kadang ning gone dunyane wis ngomong sing utang niku wis ngomong. Allah wis tak lunasi, wis tak sahno bae, tak ikhlasno. Niku nek ning gone alam dunya. Di dalam dunia kayak gitu. Karena apa? Dia udah bosan nagih utang, ditagih esuk jare nggo sore, ditagih sore, jare ning esuk. Lho ngoten niku. Bapake ora ning omah niki. Engko nunggu bapake, dong bapake ning omah, niku jare urung wonten, dereng wonten, belum ada. Tunggu bulan ngarep, bulan depan, sampai bulan depan, sampai bosan sing nagih. Lah, pada waktu bosan nagih ini kan akhirnya mboten nganu. Mboten lah wis tak ikhlasno baik. Itu di dalam dunia ngomongnya kayak gitu diikhlasan. Tapi karena di akhirat itu butuh pahala, tetap akhirat akan diambil, akhirat akan dituntut, di dalam akhirat besok akan diminta lagi. Lejare yen ikhlasno marga sungkan lagi. Jadi ku lapor kayak ngoten. Lho nek bener-bener diikhlasno, mboten kaya ngoten iku carane. Carane pripun? Kalau toh
sampean iki diutang, Mbah Jalil diutang karo Mbah Ucuk. Terus nek diikhlasno, Mbah Ucuk niki ngikhlasno karo Mbah Jalil, niku Jalil kudu nyarutang. Cuk, nyatane tangga iki utangku, njaluk halale kita lunasi ya, njaluk ngapurane, njaluk sepurane, utange tak lunasi iki. Lah nek bener-bener Ucuk niku mengikhlaskan, ya tak terima sarutanganing sampean. Tapi margo saya sudah mengikhlaskan, nyah tak wehno tak nggawe sedekah sampean. Niku nembe lunas. Niku ning gone akhirat nembe enggak akan dituntut. Tapi selama mereka ngomong tak ikhlasno, tapi udu masalah ikhlasno margo saking sungkan anggone nagih riwari ora diwenehi, niku ngomongnya tak ikhlasno, tapi besok niku tetap dituntut dening Allah, dening si ghair lewat pengadilan Allah. Niku kan wa akala malah hada, pernah makan harta bendanya orang lain, mulut sing jenenge maling niku besok harus dituntut grudukan, dituntut kabeh. Sing tahu jadi maling, pernah mencuri siapa, itu tahu besok harus dituntut dening Gusti Allah. Kamu pernah mencuri ini pernah mencuri harta saya ini, dituntut dening Allah kabeh. Orang gampang jaluk ngapura, orang gampang jaluk ikhlas sama Allah. Itu kan hakul adami. Kalau hakullah kita minta ampun kepada Allah, dosanya hilang. Tapi selama hakul adami, kok panjenengan belum minta kepada orang yang minta maaf kepada orang yang pernah didolimi, pernah orang yang disalahi, itu tetap besok arep nuntut. Ojo gampang-gampang hati wong liya dipangan kesenengan, ora gampang. Ada tuntutan besok ana ing ngarsane Allah. Niki wa akala malah hada menurut hadis Kanjeng Nabi. Seterusnya wasafa kadama hada, wasafa kadama hada ngilekaken sapa muflis dama hada ing getihe wong liya wae. Setelah itu muflis jalan lagi, padahal udah diambil ganjarannya, udah diambil pahalanya, jalan lagi muflis jalan. Musfak pirang-pirang lalu, pembegal yang sampean pirang-pirang jalan, di belakangnya ada orang yang nyetop lagi, ada orang yang memberhentikan malaikat, mangkirin malaikat. Lu kenapa? Muflis mau dibawa kemana? Di bawah nenggone landrat, nenggone hisab. Mangke malaikat, itu apa urusanmu? Muflis pada waktu di dunia telah mengadu domba, telah mau menjadi provokator, sampai antara golongan satu dengan golongan yang lain bisa bentrok, bisa napa niki? Bisa tawur karena dari ejekan, karena dari provokator si muflis ini. Jadi ngibadahi rasa, tapi provokator rasa, lurune napa niki makan harta orang lain ya rasa jat. Walaupun mereka ahli ibadah, walaupun mereka ahli sholat, walaupun mereka ahli zakat, walaupun mereka ahli puasa, tapi kalau perilaku kita ternyata masih kayak gitu, nanti ganjaran pahala kita akan habis diminta oleh orang-orang lain, diminta oleh si pembegal-pembegal, yang mana pembegal itu bukan orang lain tapi orang yang pernah didolimi oleh si muflis niku. Bahaya niki. Niki Soifa 505. Wasafa damahada. Makanya di hukum dunia, kalau provokator kan tetap dituntut. Walaupun dia tidak melakukan, tapi otaknya siapa ini? Itu tetap dituntut. Karena apa? Di dalam akhirat pun kayak gitu. Wasafa kadamahada. Bukan mereka itu sekedar langsung merangi karo wong liya, enggak,
tapi mereka ini menjadi otak kejahatan, walaupun dia nggak ikut melakukan kejahatan, tapi otak kejahatan tetap terciduk oleh polisi. Di dalam hadisnya gitu kok, wasafaqad damada. Apalagi wa daraba hadza, pernah dipukuli, pernah diantemi. Kula nek sampean niku diantem wong yen trimo. Yang tidak menerima itu hukum. Hukum nggak menerima. Walaupun sampean itu nerima padane John niki ngantemi karo sapa niki Arif. Arife ora wani karo John, wong John niku tukang tinju ya ora wani. Tapi walaupun begitu, niku hukum yang tidak terima di akhirat tetap akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diadili. Diadili oleh Allah. Akhirnya apa? Fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala-pahala si muflis itu, padahal orang ahli ibadah, pahalanya dikasihkan kepada orang yang pernah dihina, dikasihkan orang yang pernah diutangi, dikasihkan pada orang yang pernah diambil hartanya habis, hartanya si apa? Pahalanya si muflis habis. Entah. Sing mau nek kabutan gawa ganjarane poso, ganjarane salat, ganjarane zakat, ganjarane haji, habis semua pahalanya. Karena diambil sama orang-orang yang pernah dianiaya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum wa turihat alaihi thumma turiha finnar. Sakwise muflis itu pahalanya diambil oleh orang-orang, sudah habis pahalanya, kok masih ada orang yang nuntut lagi loh. Masih ada orang yang nuntut lagi. Malaikat muflis bali dibetokan putih, malaikat dibawa ke landrat, ke mizan, ke timbangan, ke hisab. Mangkirin malaikat. Ada apa urusan dengan kamu? Ini muflis biasa melakukan kejahatan dengan saya, menghina dengan saya, mengejek dan lain-lain. Nah, terus kamu gimana? Yang lain udah pada ngambil pahalanya si muflis, tapi sementara kali ini muflis pahalanya udah habis. Terus harus diigal. Yang lain kan udah pada ngambil pahalanya muflis, diambil oleh perampok-perampok, yang mana perampok justru yang benar itu perampoknya. Perampok di akhirat karena mengambil haknya sendiri. Lu yang lain gimana? Lu udah ambil pahala, pahala udah habis. Akhirnya pun diaturakan dengan Allah, ya Allah, ini pahala yang boleh sudah diambil oleh orang-orang lain yang pernah dianiaya, pernah dihina, pernah dipukul, pahalanya udah habis ya Allah. Kajian Nabi fa'in faniyat hasanatu, kalau udah habis kebaikannya si muflis, qabla ayyuqdama alaihi, sebelum dihukumi masih ada orang lagi yang minta, akhirnya apa? Dengan hukum Allah itu dosanya yang pernah dianiaya diambil, dikasihkan kepada si muflis. Sing mau niki ora duwe dosa, sing mau nih ganjarannya gedine ra karuan, banyaknya nggak karuan, akhirnya pahalanya entek, pahalanya habis, jadi punyanya dosa. Karena apa? Dosa sama orang lain itu, orang lain dosanya dibruk, diwenehno karo muflis, ditanggung sama muflis. Bisa apa bahaya itu? Ukhidha min khatayahum wa turihat alaihi. Akhirnya dikasihkan sama muflis. Jadi mau niku ganjarannya akeh. Mula Kanjeng Nabi dawuh, yang namanya muflis orang yang rugi, orang yang bangkrut. Tadinya pahalanya banyak, sekarang jadi malah dosanya yang banyak. Tadinya hartanya itu banyak, sekarang malah jadi utangnya banyak. Namanya muflis itu. Oh, dulunya orang kaya, kalau sekarang jadi kaya hutang. Kalau kaya hutang jadi kaya monyet tadi kan. Itu. Lu nek kaya hutang apa?
sumaturi habinar, akhiripun karena udah nggak ada hukum lagi, nggak punya kebaikan lagi, adanya dosa yang begitu banyak, hanya muflis itu dicemplung di neraka sumaturi habinar, naudzubillah min. Itulah hadis pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kita bahwa kehidupan kita di dalam dunia harus berhati-hati. Walaupun kita ahli sholat, walaupun kita ahli zakat, walaupun kita ahli ibadah, kalau toh perilaku kita sama orang lain, sama masyarakat itu menyakiti orang lain, akan dituntut oleh Allah. Menyakiti bukan hanya menyakiti secara hal ahwaliyah, tapi lisan kita menyakiti orang lain, lisan kita membenci orang lain, lisan kita itu menghina orang lain, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku bahaya nih. Kayak ngoten niku. Sumaturi habinar kok nih. Nuli dicemplungno ning gone neraka. Naudzubillah min dzalik. Para bapak, para ibu, para rawuh, para santri sedaya, mekaten atur kula, muga-muga manfaat kanggo gawe mau'izah pitutur kita. Artinya apa? Inti dari hadis ini, walaupun kita ahli ibadah, jangan semena-mena kita hidup di dalam dunia, karena ada hukum Allah, yang mana hukum Allah itu adil, yang mana hukum Allah akan berdiri tegak, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Walaupun di dunia sudah merasa dimaafi, tapi itu di dunia belum butuh pahala, di dunia belum tahu kesalahan kita gimana. Kalau di akhirat sudah diperlihatkan oleh Allah, ternyata orang semua butuh pahala, butuh ganjaran, semua orang ingin dosanya dimaafi, ingin dosanya diambil oleh orang lain. Itulah jalan terakhir. Mula walaupun di dunia sudah maaf, kalau belum benar-benar maaf, antara kedua pihak itu bersatu, salaman-salaman, ridho-ridhonan, ikhlas-ikhlasan, halal-halalan, tetap niki harus dituntut. Kita ngomong bisa ngomong, menghina orang lain bisa, menghina siapapun bisa. Ning dalam dunia jalan begitu saja, tapi di akhirat akan mendapatkan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wa akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilman nafi'an wa wafi'na amalan sholihan ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karam.